Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Hari ini kita merayakan Hari Doa Syukur Alkitab. Dan kita menggunakan tata kebaktian khusus dari Orahu Niha Keriso Protestan, ya, gereja dari Nias. Tema yang akan kita renungkan adalah beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Begini katanya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu saya dulu di asrama, ada temen, lalu setelah mandi dia lewat, kok bau sabunnya enak banget. Ada teman lagi terus nanya, lu pakai sabun apaan sih? Pakai sabun capluk katanya. Oh iya, Bapak Ibu tahu sabun capluk? Itu loh ada yang capnya tulisannya Lux. Jadi ya disatuin jadi sabun capluk katanya. Itu. Saudara, itulah kecenderungan orang untuk kemudian menjadi marketer gratisan. Mungkin ibu suka dengan sabun cuci tertentu, lalu kemudian tetangga nanya, ibu pakai sabun apa kok bersih amat? Aku pakai sabun itu namanya, nggak boleh disebutkan iklan, saya nggak dibayar juga ya, nggak di endorse juga. Oh, pakai sabun itu loh. Oh ya, gitu, kok bersih amat ya, bagus wanginya. Iya bu, pakai sabun itu aja. Wah bagus kok, wanginya enak kok, bersih juga kok, aku pakai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu apa namanya bagi ilmu marketing, itu berarti ada satisfaction, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu akan mendorong orang untuk kemudian dia bercerita. Dan dia menceritakan segala yang baik dari apa yang sebuah produk yang dapat dia rasakan. Dia senang dengan produk itu, dia puas dengan produk itu, dan hasilnya pun juga dia bisa rasakan baik. Maka dia akan ceritakan dan dia akan kasih tahu sama banyak orang. Bukan cuma itu, saudara, orang-orang kan sekarang juga lalu kemudian ada banyak makanan atau jamu-jamu, atau lalu kemudian makanan berupa makanan tambahan atau apapun juga, vitamin atau apa. Lalu kemudian orang akan mengatakan, mempromosikannya. Gitu kan, wah buah ini enak loh. Dulu lagi rame-rame buah mengkudu, semua orang nyari mengkudu. Gitu kan, orang dulu lagi rame obat apa, lalu kemudian sama daun kelor, orang cari semua daun kelor. Tapi orang gak pernah nyari rumput, ya, karena kita bukan kuda. Tetapi saudara, orang lalu kemudian mencari apa yang kata orang baik, kata orang bagus, lalu kemudian dia mencari. Saudara,
Padahal bagus buat dia belum tentu bagus buat saya. Kondisi tubuh orang, setiap orang itu berbeda. Apa yang baik buat saya juga belum tentu baik buat bapak dan ibu. Saudara, lalu orang kemudian dengan gampang menyampaikan sebuah berita. Entahkah lalu kemudian berita itu menjadi hoax? Entahkah berita itu lalu kemudian menjadi berita bohong? Ataukah lalu kemudian cerita-cerita omong kosong, pokoknya orang menyampaikan saja. Menyampaikan saja. Saudara, apa yang terjadi dalam realitas kehidupan keagamaan kita? Saudara, ternyata bukan hanya soal orang puas dengan produk, bukan orang puas dengan sesuatu, bukan orang puas dengan layanan, bukan orang puas dengan apapun juga, lalu orang suka menceritakan, bahkan bukan cuma yang bagus-bagusnya yang menceritakan, tapi jeleknya juga. Ya, kalau jelek dari sebuah produk atau tidak puas dari sebuah pelayanan atau tidak puas lalu kemudian dari sesuatu, lalu orang akan menceritakan juga baik atau tidak baik. Saudara, itulah juga dalam hidup keagamaan. Seolah-olah agama ini, karena itu saudara, kalau ada orang si anu masuk agama ini, orang si anu ganti agama ini, orang ini lalu, itu kata saya bilang apa? Bagi para teolog menyebutnya, itu mah iklan sabun. Kenapa saudara? Karena agama itu sudah menjadi seperti iklan sabun. Karena agama, keyakinan itu menjadi sesuatu yang kemudian dipromosikan, sama seperti saya mandi dengan satu produk sabun tertentu, lalu saya senang, saya suka dengan wanginya, atau lalu kemudian dengan kelembutan sabun itu, lalu saya menceritakan. Lalu saya menyampaikan, lalu saya kemudian mendorong orang, udah lu pakai aja sabun yang gua beli, yang sabun yang juga yang saya pakai. Saudara, tidak jarang orang memperlakukan agama sama seperti iklan sabun. Agama gua loh yang paling bagus, agama aku loh yang paling benar, agama aku ini loh yang paling hebat. Lu ikut aja sama dengan agama saya, dengan keyakinan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah realitas agama kita sudah serendah itu? Dan bahkan tidak jarang saudara-saudara, orang berbohong, orang menceritakan kebohongan dan hoax hanya demi promosi agama. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Borobudur dibangun oleh Raja Sulaiman? Wah, Borobudur, yang membangun Borobudur itu adalah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman, Salomo maksudnya. Gitu. Saya cuma tepuk jidat aja. Saudara, di zaman ini orang mau bohong, mau bisa bohong emang? Bisa sih bohong kecil-kecil, sama anak kecil kita bohongin. Tapi Bapak secara pribadi sekarang nggak bisa bohong, Pak. Ada nomor NIK, nomor NIK kita nih. Ya kan, nomor NIK kita ini ada di big datanya Indonesia kita punya. Ya kan? Lalu dengan NIK ini Bapak mengisi rekening bank. Oke, nama bank, lalu kita masuk ke bank, aku bikin rekening bank dong, nama NIK-nya dimasukin, nama kita dimasukin, alamat dan semua dan semua dan semua. Begitu nama NIK kita masuk, maka oh ya, ternyata kita ada di situ, di bank. Ternyata di bank itu Bapak punya utang, di bank itu Bapak punya kreditan yang belum lunas. Itu semua akan terdaftar dan terdata sedemikian rupa. Apa kita bisa bohong sekarang? Bapak nerima uang enggak? Enggak. Tapi PPATK, pusat analisa keuangan, itu sudah mencatat aliran dana dari seorang tertentu masuk ke dalam rekeningnya Bapak. Lalu keluar lagi, kemana? Orang bisa melacak dari satu orang ke orang yang lain. Zaman sekarang di bank juga Bapak nggak bisa bohong.
Ketika kita mengambil uang cash lebih dari 100 juta atau 50 juta aja ditanya untuk apa Bapak? Kenapa nggak ditransfer aja? Ini untuk bayar tukang bangunan. Tukang bangunannya punya rekening apa enggak? Sekarang tukang bangunan aja harus punya rekening. Karena transaksi dengan tukang bangunan, kecuali tukang bangunan yang lewat-lewat itu ya tukang, itu ya bisa kita bayar cash lah. Tapi tukang bangunan yang memang mau bekerja sebagai profesi bangunan, dia harus punya nomor rekening. Karena pembayaran harus. Apa bisa bohong kita? Sekarang ini dengan semua di zaman digital seperti ini, apa kita masih bisa bohong? Rasanya kecil sekali kemungkinan kita untuk bohong. Saudara, demikian juga ketika kita bercerita tentang agama. Saudara, Alkitab kita ini ceritanya semua ada. Bapak Ibu, bisa kita buktikan Alkitab ini dengan namanya antropologi Israel. Silahkan. Ada banyak penelitian orang tentang antropologinya Israel. Orang-orang Israel hidup seperti apa? Orang-orang Israel hidup di zaman sekarang, Israel sekarang, dengan Israel di zaman Tuhan Yesus, dengan Israel yang ada di zaman Yakub. Oh, beda banget. Bapak Ibu bisa membacanya. Ada di perpustakaan jutaan buku yang bisa menjelaskan tentang itu. Oh ya, bukan cuma antropologi, tapi juga kita bisa dengan ahli pakar sejarah, kita bisa membuktikan apakah perahu Musa itu ditemukan di Gunung Ararat, atau perahu Musa yang ada perahu yang ditemukan di Gunung Ararat, apakah itu adalah perahu Musa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka semua pakar sejarah akan belajar untuk melihat apa yang bisa kita bohongin. Orang akan mengambil secuil trik, lalu kemudian karbon, sistem karbonnya diperiksa, lalu orang bisa tahu ini dari zaman mana ini. Ya, Bapak Ibu, orang lalu kemudian ditemukan suatu tulang belulang. Bukan tulangnya orang Batak ya. Tulang belulang ditemukan. Lalu kemudian diambil secuil aja trik gitu. Lalu diperiksa, diteliti DNA-nya. Ya, lalu kemudian orang akan bisa mengatakan tulang belulang ini adalah asli tulang dari Firaun Ramses III. Waduh, bisa orang menemukan, nggak bisa bohong. Lalu perjalanan Musa dari mana ke mana? Musa itu melakukan perjalanan, ditemukan sesuai dengan cerita, sesuai dengan naskah, sesuai dengan catatan-catatan sejarah lama. Oh, Musa melewati Laut Teberau, lalu kemudian mengeliling bukit Jazirah Sinai, lalu kemudian naik ke bukit Sinai, lalu kemudian naiknya di mana, dan lalu di mana Musa menerima, itu bisa ketahuan sekarang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada yang ngomong lalu kemudian Patimura beragama tertentu, lalu orang ngomong lagi, oh Candi Borobudur itu dibangun oleh Raja Salomo. Saudara, kenapa harus berbohong? Kenapa kita harus menceritakan sesuatu yang tidak baik, seolah-olah lalu apa hebatnya sih? Saudara, apakah Indonesia ini dibangun hanya oleh karena satu agama? Apakah Indonesia ini dibangun hanya oleh satu kebudayaan? Ya, pada Timur Tengah misalnya. Saudara, realitas kehidupan keagamaan itu diberitakan berdasarkan kepada apa? Kepada esensi kebenaran dari agama itu sendiri. Jadi menceritakan agama, menceritakan keyakinan, menceritakan iman harus didasarkan kepada apa? Kebenaran agamanya itu. Karena kalau kita menceritakan agama itu dengan kebohongan, menyampaikan agama dengan cerita-cerita bohong, itu berarti saudara apa? Ya agamanya udah bohong. Agamanya udah gak bisa disebut agama yang benar. Orang dia menceritain aja yang cerita yang bohong.
Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika Rasul Paulus menyampaikan suruhan yang mengingatkan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya, itu sampaikanlah dengan sukacita, dengan senang hati, dengan gembira tentang firman Tuhan. Kapanpun waktunya. Sampaikanlah dengan sukacita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menceritakan keagamaan, menceritakan iman, menceritakan keyakinan dan percaya saya, tidak hanya sekedar berdasarkan kepada panggilan dan suruhan, tapi juga berdasarkan kepada sukacita. Berdasarkan kepada kesenangannya Bapa, sukacitanya Bapa, hati senang, hati suka, hati gembira, maka berceritalah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalaupun juga kita berkenan untuk membaca dalam Injil Matius pasal 28, beritakanlah firman, gitu kan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Hanya dengan suruhan pergi aja. Nanti apakah dia benar jadi murid, apakah dia lalu kemudian dia mengkonversi agamanya, apakah dia lalu kemudian mengikut Tuhan Yesus, lalu dia percaya, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita semua. Tetapi bagaimana kita mengabarkan kabar sukacita. Dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memahami teologi garam, ya, sebagaimana dalam Injil Matius, jadilah garam dan jadilah terang dunia. Maka saudara, penginjilan untuk konteks Indonesia sekarang ini tidak lagi dengan bercerita. Kenapa? Karena kalau bercerita lalu kemudian seolah-olah orang lalu menuduh orang Kristen ini, sudah melakukan kristenisasi. Kita tidak lagi bicara soal Injil. Kita tidak lagi bicara soal kekristenan. Tetapi menjadi garam itu berarti kita menghadirkan adanya sukacita dan kasih dan damai sejahtera. Artinya saudara yang kekasih, di dalam banyak orang di luar sana saudara, ada banyak orang tidak akan pernah membaca Alkitab sedikit pun. Ya, orang di luar sana pun juga nggak akan pernah mungkin tahu apa itu isi Alkitab, baca pun juga nggak pernah. Tetapi orang akan membaca perilaku kita. Orang akan mengerti dari sikap kita. Orang akan mengerti dari tutur kata kita dan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 13 dan ayatnya ke-34 dan ke-35, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, dan dengan saling mengasihi semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, dengan saling mengasihi maka dunia akan tahu kalau kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Maka realitas kehidupan orang Kristen, fakta hidupnya orang Kristen itu jauh lebih penting dan jauh lebih utama daripada hanya sekedar kita pun juga bercerita dan dongeng tentang Injil. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Karena itu saudara, soal ibadah, soal bagaimana kita berdoa,
soal bagaimana kita melaksanakan ibadah, bagaimana soal kita melakukan peribadahan, itu adalah hubungan saya, hubungan pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Karena itu saudara, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan kehendak Bapakku. Menyampaikan segala yang baik, menjatakan kehidupan fakta hidup dalam realitas kehidupan kita di dalam dunia kita ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dunia kita ini adalah dunia yang sangat membutuhkan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, kata orang, ya sekarang saya juga ngerasain sih hidup tidak mudah. Hidup semakin lama ya semakin susah. Tapi sebagaimana cerita para filsuf atau orang tua kita dulu mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan, ya iyalah. Kita berjuang untuk hidup, berjuang bertahan hidup, dan berjuang bertumbuh dalam kehidupan. Ya memang adalah sebuah realitas. Orang yang tidak bekerja ya tidak akan makan. Jangankan manusia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan harimau di alam liar sana, mungkin Bapak Ibu bisa melihat melalui YouTube atau National Geographic, atau Bapak Ibu melalui Flora Fauna, kita bisa melihat bagaimana seekor singa dia mengejar seekor rusa untuk menjadi makanannya. Sebegitu repot dia mengejar rusa itu. Tapi itulah yang dilakukan oleh hewan di semesta alam. Ya mereka berburu untuk mendapatkan makanan dan mempertahankan hidupnya. Bagaimana dengan realitas kehidupan kita manusia? Memang kita berburu. Tapi berburu dengan cara yang lain, dengan model yang lain, dengan bentuk yang lain. Tetapi hidup juga adalah sebuah perburuan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam dunia kita ini orang lalu kemudian yang muncul. Ini basic instingnya manusia. Basic instingnya manusia itu apa? Saling menguasai. Ya fear and greedy, lalu kemudian orang saling mengalahkan. Tragedi pertama dalam dunia kita yang sangat mengerikan adalah seorang kakak membunuh adiknya. Kain membunuh Habil. Itu adalah sebuah fakta hidup di dalam dunia kita. Ketika orang saling berkuasa dan saling menguasai, orang berupaya untuk merebut kehidupan dan mempertahankan hidup menjadi terbaik dan unggul. Lalu satu dengan yang lain kemudian orang akan saling berkelahi dan saling menguasai. Cerita Alkitab kita Kain dan Habil adalah sebuah fakta. Itulah hidup. Dari awal memang hidup manusia itu ya sudah begitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apalagi yang terjadi dengan dunia kita. Maka dunia kita pun juga ketika kita terjadi perburuan, saudara, orang saling menguasai, yang kuat menguasai yang lemah. Mereka yang berkuasa lalu menginjak-injak mereka yang lemah. Adalah sebuah fakta itu. Kalaupun juga yang berkuasa itu adalah jenderal lalu kemudian membunuh pengawalnya atau membunuh ajudannya, ya karena dia kuasa. Dengan kuasa dia bisa menyuruh bawahannya yang lain untuk nembak, ya karena kuasa. Tapi itu adalah sebuah fakta hidup. Sehingga Montesquieu dia mengatakan homo homini lupus. Manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Dia menjadi saling menerkam. Bapak Ibu, dalam dunia yang seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, di dalam dunia yang kejam ketika orang saling mencakar, di dunia yang sadis, benar pokoknya tidak ada cerita kemanusiaan, orang saling melibas. Itu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang Tuhan Yesus sampaikan, hiduplah dengan damai sok. Injil yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar berita dan kata. Injil yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar cerita dan omong-omong. Tapi Injil yang sesungguhnya adalah kasih satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena dengan mengasihi orang akan hidup damai. Ya, dengan mengasihi orang hidup damai, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima dalam realitas fakta apapun juga. Ya, kita hidup bersama-sama dengan rukun, kita hidup bersama-sama berdamai satu dengan yang lain, kita hidup satu dengan yang lain dengan sukacita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu apa mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya mau cerita sedikit bagaimana kita memprogram otak. Ya, otak kita ini otak program. Sama seperti Bapak Ibu punya komputer. Ya, Bapak Ibu punya komputer mau diprogram apa nih? Ya kan? Masukin aja programnya. Kalau itu mau program keuangan, masukin aja program akuntansi di situ. Maka semuanya akan ada tentang program keuangan. Kalau Bapak Ibu mau masukin itu adalah program tentang arsitektur, masukin aja 3D Max atau SketchUp atau apapun juga di situ, maka dia akan mengikuti program arsitektur di situ semua ada. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Masukin programnya yang baik-baik aja. Ya, biasakan perilaku baik, biasakan dengan hidup yang baik, terus truk masukin aja cerita yang baik, nonton yang baik-baik. Ini termasuk nanti Bapak Ibu untuk memprogram anak-anak ya. Anak-anak kecil kita jangan biasakan untuk melihat, mulai dari mainan game. Bapak Ibu yang punya anak kecil jangan dibolehin main tembak-tembakan gitu. Ya kan? Kenapa ada orang bisa nembak ajudannya? Karena mungkin dari kecil dia main tembak-tembakan. Ya kan? Jangan bolehkan ibu sama anak-anak lalu kemudian main pukul-pukulan itu apa? Program apa? Ya, kalau Counter Strike itu kan main tembak-tembakan. Kalau pukul-pukulan itu apa? Jangan dibiarkan. Enggak boleh. Boleh Mama kasih program apa? Main bola gitu ya. Boleh saya kasih main balap-balapan, balap mobil gitu. Atau keterampilan seperti Mario Bros gitu ya. Boleh. Tapi yang tembak-tembakan, yang pukul-pukulan, yang membuat orang menjadi anaknya itu menjadi galak, anaknya menjadi jahat, jangan, nggak boleh. Bapak Ibu perhatiin nih mainan anak. Apalagi sekarang ya programnya sudah semakin bagus. Program mainan itu sudah virtual reality, jadi kalau anak itu nembak, buas, darahnya tuh muncratnya seperti mengerikan sekali. Jangan biarkan. Kenapa saudara? Nanti anak kita kalau terbiasa nembak, terbiasa mukul, otaknya masuklah program pukul memukul, masuklah di dalam otaknya, jadi dia sudah terbiasa mukul. Begitu dia sekolah, temannya nggak nurut, temannya nggak sesuai, dia mukul temannya. Dari mana dia belajar memukul temannya? Dari game, atau mungkin dari rumah kita sendiri. Masukkan Bapak Ibu program yang baik-baik aja. Ya, untuk berbuat baik, melakukan yang baik. Ya, kita ajarin anak-anak kecil kita yang remaja kalau ada pengamen, Dek, ada pengamen nih kasih uang. Sono biar 500, biar 1000 perak. Biarkan anak kita yang memberi kepada pengamen, memberi dia. Biasakan anak kita untuk memberi. Kenapa Bapak Ibu? Dan bahkan Bapak Ibu mungkin yang orang tuanya masih ada ya, keluarga tengah atau keluarga middle, keluarga usia tengah. Kalau Bapak Ibu harus berani berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, kepada orang tua kita memberi uang kan kepada orang tua. Dulu kita kan dikasih jajan nih sama orang tua nih. Sekarang orang tua sudah pensiun, kita dong yang sudah kerja bagiannya untuk memberi uang kepada orang tua.
Bagaimana kita memberi uang kepada orang tua? Anak-anak kita yang kecil-kecil ini Bapak Ibu, nih kasih sama Eyang, nih ya, kasih. Kita ngasih juga bisa, yang ini buat bulan ini ya, makasih ya. Bisa. Biarkan anak kita yang kecil-kecil itu ngasih. Kenapa saudara-saudara? Supaya anak ini belajar memberi sama orang tua. Belajar dia mencintai, oh orang tua tuh kudu disayang ya. Orang tua kudu dicintai ya. Nanti suatu ketika kita akan jadi tua juga kan. Kita akan menjadi tua. Kalau kita sudah menjadi tua, udah renta, udah gak apa-apa. Anak-anak kita sudah diajar bagaimana dia memberi kepada orang tua. Dulu kita yang ngajarin. Sehingga program itu di otaknya sudah ada program. Oh iya, bapakku udah tua nih. Aku harus memberi. Nanti dia juga gitu ngajarin sama anaknya lagi. Sama cucu kita. No, kasih no. Saudara, maka otak kita ini semuanya otak program. Jadi kalau kita mau berbuat baik, melakukan perbuatan baik, sikap baik, saya yakin Bapak Ibu semua ingin menjadi orang baik kan? Maka masukkanlah program yang baik-baik aja. Latih diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Supaya kita jadi orang baik. Kalau jadi jahat mah nggak usah diajarin, dari dulu juga kita udah jahat. Gitu. Tapi bagaimana menjadi orang baik? Bisakah? Pasti bisa. Pasti bisa. Saya ingat anak-anak remaja dulu. Anak-anak remaja saya di Seroja. Anaknya pendiam, anaknya juga biasalah namanya anak-anak remaja. Suatu ketika dia tes masuk akademi militer di Magelang. Keterima tuh akademi militer, berapa orang tuh anak-anak Seroja. Ya setelah mereka ketemu dengan saya, pangkatnya udah kapten lah, udah mayor, udah kolonel gitu. Beda banget. Mana dong? Lu dulu main kelereng aja kagak tepat-tepat lu, sekarang udah belajar nembak dong. Pak. Kok orang itu bisa perang, bisa jagoan, bisa berkelahi, bisa apa gitu kan? Kenapa? Karena dilatih. Seorang tentara itu bisa melakukan banyak hal, kenapa? Karena dia latihan. Otaknya diprogram terus, dimasukin programnya tentang ketentaraan. Ya tentang menembak, tentang strategi perang, tentang strategi menyerang. Dimasukin semua, belajar tentang apa. Di otaknya dimasukin semua. Terampil dia. Anak bapak aja begitu lulus SMA gak tahu apa-apa tuh. Tapi begitu dia lulus masuk sekolah kedokteran, belajarlah dia kedokteran, sarjana kedokteran, terus koas, jadi dokter, disumpah. Kok bisa ngobatin, jagoan lagi. Udah gitu Pak, aku mau sekolah spesialis lagi. Sekolah lagi spesialis, makin jagoan, ngoperasinya hebat, apanya hebat. Jadi dokter terkenal. Kenapa? Karena diprogram, otaknya diprogram. Saudara, melalui firman Tuhan kita bawa Injil. Injil itu beritakanlah, bukan hanya sekedar berita ngomong-ngomong, berita cerita-cerita, berita dongeng-dongeng. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi surat Kristus. Surat Kristus yang dilihat oleh semua orang. Ya, orang tidak membaca Alkitab, tapi orang bisa membaca sikap kita, tutur kata kita. Maka dengan sikap kita program ya perbuatan hidup kita ini yang baik-baik aja deh. Ya semua dalam kehidupan kita nih kita masukin program yang baik-baik aja deh. Gitu ya, nanti kita akan menjadi orang baik. Dan dengan cara itu, saudara, dunia kita yang sedang membutuhkan cinta kasih. Melalui kita semua, maka kita bisa membuat dunia kita menjadi lebih damai, lebih sukacita, lebih membahagiakan. Ya kita mulai dari diri kita sendiri dan rumah kita sendiri. Amin.